HM Video. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema Peristiwa yang terjadi di luar wilayah kota Mekah dan Madinah pada zaman sebelum dan sesudah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada tahun 500 Masehi, dikuasai oleh dua kekaisaran, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Yang mana dua kekaisaran tersebut, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia, adalah sama kuat kekuatannya maupun luas wilayahnya, sama-sama luas. Karena sama-sama kuat, maka dua kekaisaran tersebut pada akhirnya berperang. Sampai pada akhirnya pada tahun 531 Masehi dicapai kesepakatan perdamaian abadi, yaitu gencatan senjata antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia tidak saling menyerang, alias tercapainya perdamaian. Sejarah Perang Lazika tahun 540 Masehi sampai 561 Masehi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 570 Masehi. Wilayah Kekaisaran Romawi adalah berwarna biru dan Kekaisaran Persia adalah berwarna kuning. Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia akhirnya menyepakati perdamaian abadi pada bulan September 532 Masehi yang hanya bertahan kurang dari 8 tahun. Kedua pihak setuju untuk mengembalikan semua wilayah yang mereka rebut, dan Romawi bersedia membayar sejumlah 110 centenaria atau 11.000 pon emas, dan wilayah Iberia tetap berada di tangan Kekaisaran Persia. Dan orang-orang Iberia yang telah meninggalkan negeri mereka diberi pilihan untuk tetap tinggal di wilayah Kekaisaran Romawi atau kembali ke tempat asal mereka. Hingga tercapainya perdamaian abadi antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia pada tahun 532 Masehi. Perang Lazika tahun 540 Masehi sampai 561 Masehi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 570 Masehi.
Perang Lazika. Perang ini pecah ketika Persia melanggar kesepakatan perdamaian abadi dan menginvasi Suriah. Perang berakhir pada 561 Masehi dengan disepakatinya gencatan senjata. Tahun 570 Masehi, serangan pasukan gajah dari Yaman, Afrika, dan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari pasukan gajah dari Yaman yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Untung saja Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah Abraha dari Yaman tersebut. Hingga pasukan gajah Abraha hancur seperti daun yang dimakan ulat karena dihujani batu-batu api dari neraka. Jadi bisa dikatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di saat dunia sedang menghadapi perang antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Lalu dari manakah pemikiran yang diistilahkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah agama didapatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum adanya agama Islam, manusia terbagi beberapa golongan dengan ciri khas seperti yang tertulis di dalam Al-Quran dan hanya percaya kepada Tuhannya masing-masing dan belum mengenal istilah agama. Dan golongan-golongan tersebut yaitu orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, dan orang-orang Muslim. Setelah ada agama Islam, yaitu agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya yaitu Al-Quran, yaitu manusia baru mengenal istilah agama, dan agama pertama di dunia adalah Islam. Islam adalah agama yang berasal dari kalimat syahadat, Al-Quran, rukun iman, dan rukun Islam. Pada zaman perang tersebut, dari manakah sumber pemikiran istilah agama, yaitu agama Islam berasal, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara Rasulullah Muhammad SAW terkenal sebagai Rasul yang ummi, yaitu Rasul yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Perang Kaukasus tahun 572 Masehi sampai 591 Masehi, setahun setelah Rasulullah Muhammad SAW lahir. Perang Kaukasus. Perang ini pecah ketika bangsa Armenia memberontak terhadap kekuasaan Sasaniyah, Persia. Dan Romawi kembali menguasai Mesopotamia Utara, Dara Martyropolis, dan memperluasnya sampai ke Iberia dan Armenia. Setelah Kaisar Romawi Mauritius dibunuh, Khosrau II menaklukkan Mesopotamia. Kekaisaran Persia kembali menguasai Mesopotamia.
Karena dahsyatnya kemenangan Persia tersebut sampai juga kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka turunlah surah Ar-Rum ayat 1-5 yang berbunyi, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kekalahan yang dialami bangsa Romawi atas Persia ini memang sangat menyedihkan. Sebab bangsa Romawi yang dianggap sebagai bangsa beragama, ahli kitab, kalah dengan Persia yang tidak beragama, menyembah api dan berhala. Karena itu kaum musyrik Mekah pun bergembira dan kaum muslim bersedih. Tahun 611 sampai 623 Masehi, Kekaisaran Persia menaklukkan Suriah, Palestina, dan Mesir. Surah Ar-Rum tersebut semakin terbukti kebenarannya. Dan akhirnya pada tahun 627 Masehi, Kekaisaran Persia berhasil dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi pada pertempuran Nineveh. Maka surah Ar-Rum semakin terbukti benar. Tahun 629 Masehi, Heraklius Kaisar Romawi menang telak atas Persia, dan Persia mengembalikan semua wilayah yang telah direbutnya kembali kepada Kekaisaran Romawi. Inilah bukti-bukti kebenaran dari ayat suci Al-Quran. Kesimpulannya, Rasulullah Muhammad SAW lahir di saat dunia sedang menghadapi perang antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Lalu dari manakah pemikiran yang diistilahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan istilah agama didapat?
karena memang Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadai hanya satu.